semua para pendengar audiens dari podcast LYS. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam nih untuk para pendengar yang sedang mendengarkan podcast hari ini. Nah, di podcast LYS hari ini yang mana sudah mencapai season 2 episode 12, kita akan membahas topik seru lainnya terkait dengan mental health. Di mana pada topik hari ini kita ingin membahas seputar self-acceptance versus self-achievement bersama narasumber yang tentunya nggak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja kali ya Kak Iris Amalia selaku founder dari Improve Official. Halo Kak. Halo Vinka. Apa kabar nih Kak di pagi hari ini? Gitu kan, kita record lagi pagi-pagi cerah nih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah hari ini cerah banget ya. Kemarin biasanya mendung Iya, pagi-pagi. Hari ini mataharinya lagi keluar. Vinka sendiri gimana nih hari ini? baik banget sih Kak. Walaupun puasa kita tetap semangat gitu ya Kak, Iya. menjalani hari-hari. Nah, Kakak sendiri lagi sibuk-sibuk apa aja nih? Untuk saat ini sih aku sedang lanjut studi S2 ya, Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa. Aku lagi ngambil S2 di UI. Lalu paling aku ngembangin ini aja sih, platform kesehatan mentalku Improve gitu. Mungkin dari Improve sendiri ada nggak yang ingin dibagikan nih kepada para pendengar podcast LIS? Oke, jadi Improve itu platform kesehatan mental. Nah, di Improve sendiri kita juga ada rekrutmen untuk volunteer gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa aja join gitu kalau memang tertarik dengan perkembangan mengenai kesehatan mental gitu ya, pengen entah itu berbagi dengan lingkungan sekitar gitu ya, mungkin kadang-kadang kita suka bikin webinar atau kita juga bikin IG live, kita juga pastinya bikin di sosmed gitu ya, kita bikin materi-materi untuk dibagikan, itu bisa banget. Lalu juga kita pastinya ada konseling ya, konseling dengan psikolog dan juga konseling dengan konselor sebaya gitu. Kalau konselor sebaya itu lulusan S1 gitu ya, nah ini yang nggak berbayar. Jadi teman-teman sebenarnya bisa kalau emang butuh gitu teman curhat gitu ke Improve gitu dengan konselor sebayanya, atau mungkin juga butuh yang dengan profesional bisa juga ke Improve yang bagian dengan psikolognya gitu ya. Jadi kita ada semuanya, insya Allah kita lengkap lah. Nah, boleh teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini juga boleh langsung aja di follow akun dari Improve Official ini. Nah, mungkin sebelum kita langsung masuk ke topik si self-acceptance versus self-achievement ini, aku pengen ngomongin sedikit nih soal prolognya. Kenapa sih kita mau ngomongin topik ini ya, Kak? Nah, di era sekarang ini banyak banget orang yang menanamkan persepsi yang sebenarnya kayak agak salah deh, di mana mereka ini dikatakan mereka baru bisa menerima dirinya sendiri ketika mereka sudah mencapai suatu prestasi atau suatu pencapaian gitu. Padahal kalau kita balik lagi ke pengertian dari self-acceptance ini, yang merupakan kondisi atau situasi di mana seseorang menerima dirinya sendiri, kelebihan dan juga kekurangannya, baik dan buruknya yang ada dalam dirinya secara sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan dalam kondisi dan ataupun situasi apapun gitu. Nah, sedangkan kalau dalam si self achievement ini kan jadinya bikin kayak persepsinya kok cinta aja bersyarat ya, padahal cinta aja ke diri sendiri gitu. Nah, apakah maka dari itu di podcast ini kita ingin berbincang-bincang terkait apakah benar nih penerimaan diri ini baru bisa dicapai setelah mencapai kesuksesan. Tapi kira-kira dampaknya apa aja ya yang tentunya akan kita kulik bareng bersama dari Kak Iris ini. Nah, kalau Kakak sendiri terkait dengan fenomena ini pernah nggak sih ngalamin atau mungkin ada kasus-kasus yang Kakak dengar sendiri gitu, yang relate sama kasus yang ingin kita bicarakan hari ini? Wah, ini menarik banget ya bahasannya ya. Ini cukup banyak sih terjadi di lingkungan kita gitu ya, di masyarakat umum gitu, sering banget terjadi. Kayaknya rasanya ada gitu aja yang Iya. kurang gitu, kurang terus gitu. Kita kadang-kadang suka nggak bisa gitu lihat apa sih yang udah kita capai diri kita sendiri gitu. Meskipun mungkin kita sebenarnya udah berprogres gitu, kita udah berproses dan juga berprogres, tapi tetap aja ngerasa kurang terus, kurang terus, kurang terus. Ini juga nggak menutup kemungkinan ya untuk aku pun sendiri untuk ngalamin hal-hal seperti ini. Pernah juga mungkin ketika aku lagi ngerasa down biasanya atau ngerasa kok
di sini-sini aja gitu ya. Apalagi ngelihat orang lain, itu tuh paling sering tuh kejadian-kejadian kayak gini pasti di orang lain juga sama ya kurang lebihnya. Sering banget ini banyak banget terjadi di masyarakat sih pastinya. Ya, aku sendiri pun juga jujur aja sih mengalami gitu ya, dan kasus seperti ini tuh paling kental dibilangnya, paling ini banget terjadi tuh pas zaman SD sih. Kayak orang tua kan pengennya anaknya itu bisa dibanggakan gitu ya, ingin pamer-pamerin lah ke tetangga dan saudara gitu. Jadi itu anaknya secara nggak langsung dituntut supaya, "Ayo nilainya harus 90 ke atas," atau seberapa gitu. Dan ketika itu terjadi, maksudnya ketika aku nggak mencapai nilai tersebut gitu, aku tuh reaksi utama yang aku keluarin adalah ketika misalnya dapat nilai ulangan 80, aku langsung lipat kertas ulangan itu, langsung taruh di sela-sela buku apapun, kuumpetin, terus pas di rumah aku taruh lagi di celah manapun supaya nggak ditemuin sama orang lain gitu. Karena aku merasa malu itu dia gitu. Karena aku merasa aku nggak bisa nih menerima diriku yang nggak mencapai sesuatu gitu. Nah, mungkin ya lagi-lagi karena sih adanya fenomena ini. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, apa sih pendapat Kakak terkait fenomena ini? Ini pastinya harusnya ya, kalau kita ngomong harusnya gitu ya, harusnya sih kita bisa menerima gitu kan, tadi self acceptance. Tapi ya realitanya kadang kita nggak bisa gitu, banyak banget orang yang nggak sadar dengan diri sendiri, atau bisa dibilang juga self awareness-nya kurang gitu. Kita belum tahu nih apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Kadang juga tadi kalau Vinka bilang ada juga nih unsur-unsur yang pengaruhnya itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain, dari lingkungan kita gitu. Jadi sebenarnya nggak selamanya hal ini munculnya dari diri kita sendiri gitu. Tapi ya ketika itu munculnya dari diri kita sendiri, kita tuh biasanya belum sadar, belum kenal gitu diri kita tuh siapa gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang sebenarnya harus kita dapatkan, kita raih itu apa sebenarnya. Kenapa sih kok kita ngerasa belum puas kalau belum mendapatkan hal itu gitu ya. Emang untuk apa sebenarnya kita harus ngedapetin hal yang kita inginkan itu gitu. Apa yang mau kita capai gitu. Kenapa kira-kira kita mau untuk mencapai hal itu? Apa karena ngeliat teman, apa karena dari tuntutan lingkungan atau orang lain tadi ya? Atau karena hal lainnya? Banyak banget. Bisa jadi banyak banget hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, kalau dari pendapat saya sendiri, gitu ya, perilaku-perilaku ini jelas banget ya tidak sehat, gitu ya. Dampaknya bisa besar sekali gitu bagi diri kita sendiri, atau mungkin juga bisa berdampak bagi lingkungan gitu ya, lingkungan diri kita gitu, lingkungan individu tersebut. Kita nggak bisa ngelepas konteks diri kita sendiri sebagai individu dan juga individu lain di lingkungan kita gitu. Bagaimanapun semuanya saling terkait. Kita ada di lingkungan juga bagian dari diri kita sendiri. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Jadi kalau kita nggak sehat, bisa jadi karena lingkungan kita yang membuat kita menjadi tidak sehat, tapi di sisi lain bisa juga kalau kita nggak sehat, kita nantinya akan mempengaruhi lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak sehat juga gitu. Jadi ibaratkan kalau ada toxic relationships gitu ya, bisa jadi yang sebenarnya awalnya toxic tuh satu orang doang, tapi hubungan itu jadi toxic gitu. Kalau umpamanya diri kita satu individu mempengaruhi lingkungan gitu ya. Tapi bisa juga lagi satu orang yang toxic, kemudian orang lain juga ikutan toxic gitu. Jadi nggak hanya lingkungannya aja, tapi kita juga mempengaruhi orang lain gitu. Jadi ada proses timbal baliknya di situ gitu. Makanya kita mesti aware dulu nih gitu dengan diri kita siapa, diri kita maunya apa, butuhnya apa, sebelum nanti kita bisa benar-benar ngelihat nih apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, yang kita pengen raih itu apa gitu. Kita udah kenal belum sih dengan diri kita sendiri, kita tuh siapa gitu. Nah, tadi Kakak menarik nih, ngomongin soal hubungan timbal balik. Tapi memang sebenarnya ada nggak sih dampak, maksudnya mungkin ada dampak yang terlihat gitu bagi dirinya yang sedang mengalami apa, yang sedang ada dalam toxic relationship ini dan juga dampak terhadap lingkungannya gitu. Apa aja sih Kak kira-kira mungkin dampak baik kalau ada gitu dan juga dampak buruknya? Dampak baik
Tergantung ya, kita Iya. lihat dulu nih, kasusnya seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa semuanya kita generalisasikan, kita sama ratakan semua tuh nggak bisa. Kita harus lihat case by case-nya seperti apa. Kadang ada orang yang sadar ketika dia toksik atau dia berada di lingkungan yang toksik, maka dia punya keinginan untuk berkembang, mengubah diri dia. Itu oke, itu menjadi dampak yang baik gitu. Dia mencari tahu apa sih yang kurang, apa sih yang seharusnya dibenahi, apa sih yang udah kita punya saat ini yang bisa untuk membantu kita membenahi hal tersebut gitu. Nah, itu dampak baik ya bisa jadi ke situ gitu. Dia karena dia tadi sudah aware gitu dengan kondisi dia gitu. Dia sudah aware kalau dia ada di lingkungan yang toksik atau justru diri dia sendiri yang toksik gitu. Makanya dia mau berkembang. Tapi ada juga yang meskipun udah sadar ataupun nggak sadar, dia tetap nggak mau berubah gitu. Dia mau orang lain yang berubah. Dia mau lingkungannya yang berubah. Padahal sebenarnya nggak gitu cara kerjanya. Kita sebagai seseorang, kita sebagai individu, gitu, kita harus paham, kita harus sadar bahwa apa yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan gitu loh. Kita nggak bisa menuntut orang lain merespon atau melakukan sesuatu sesuai dengan mau kita seperti apa gitu. Nggak bisa kayak gitu gitu. Semuanya tuh mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi harus dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah aware, kita bisa menimbulkan perubahan tersebut dan mungkin syukur-syukur kalau orang lain melihat perubahan itu dan ternyata mereka memiliki pandangan yang positif juga terhadap hal tersebut, mereka juga bisa ikutan berubah gitu, ikutan berkembang gitu. Jadi kita sebagai role modelnya gitu, kita menunjukkan hal itu sehingga orang lain juga akhirnya menjadikan kita panutan gitu untuk mengubah diri mereka gitu, menjadi yang lebih baik gitu. Tapi kadang itu juga disalahartikan tadi makanya kan. Ketika kita melihat orang lain, kita kadang punya pandangan apa yang kita lihat itu selalu baik gitu. Padahal nggak selamanya apa yang kita lihat itu baik gitu. Tadi kayak umpamanya kita ngelihat orang lain gitu ya, punya umpamanya hubungan gampang deh kita ngelihat orang lain di internet gitu ya, posting sama pacar gitu. Oh, kita langsung bilang relationship goal gitu. Padahal kita nggak tahu gitu di belakang itu apa yang terjadi gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih untuk mengolah informasi-informasi yang ada gitu. Nggak langsung mentah-mentah kita ambil gitu sih. Jadi kita harus punya awareness dulu terhadap diri kita dan juga kita harus menganalisis juga, harus mengolah semua informasi yang kita dapatkan, nggak hanya mentah-mentah kita ambil terus kita langsung oh kita pengen itu gitu loh. Itu kan yang membuat diri kita nanti nggak bisa menerima diri sendiri, jadinya toksik terhadap diri kita sendiri gitu sih. Iya betul banget. Berarti kuncinya adalah di aware atau sadar terhadap diri sendiri dulu nih. Biar biar nggak gampang banget terpengaruh sama lingkungan gitu. Apa-apa dilihatnya, dia keren banget deh. Dia ini gue pengen deh jadi kayak dia gitu kan. Jadi ya memang kan ada omongan kalau rumput tetangga memang lebih hijau ya daripada rumput sendiri Betul, gitu. Jadi ya betul, betul. memang balik lagi harus sadar dulu nih diri sendiri maunya apa biar nggak ikut-ikutan terus gitu. Dan juga malah jadinya karena sejujurnya malah jadinya toksik ke dirinya sendiri juga ya, Kak, gitu. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin soal si self achievement ini kan biasa didukung dengan produktivitas ya, Kak, dan muncul nih istilah-istilah yang berkaitan dengan itu, yang mana juga memiliki fenomena serupa gitu, misalnya workaholic, atau mungkin yang beberapa belakangan ini sedang populer gitu ya, terutama ketika pandemi itu kayak kata-kata hustle culture gitu, dan juga toxic productivity. Di mana orang-orang tersebut itu mengabdikan hidupnya untuk bekerja dan juga untuk meraih pencapaian-pencapaian tertentu dengan tapi sampai di mana mereka itu mengabaikan kesehatan dirinya. Terus juga mereka tidak mereka bisa sampai mengabaikan untuk melakukan sosialisasi atau mereka bahkan bisa lupa nih untuk melakukan apa ya hobi mereka sendiri untuk sekedar menyenangkan diri sendiri demi si pencapaian dan juga ya hal-hal tersebut dengan berlindung di balik kata produktivitas. Nah, apakah Kakak sendiri pernah lihat fenomena yang kayak gini juga, Kak? Wah, ini juga banyak banget sih. Aku pun sendiri juga pernah ada banget gitu di momen-momen aku harus selalu produktif ngerasanya. Aku ngerasa kalau umpamanya aku nggak produktif tuh artinya aku nggak bisa menghasilkan sesuatu, aku nggak berharga gitu ya.
Jadi ini sangat dekat sebenarnya dengan diri kita gitu ya. Apalagi sekarang kita udah sadar gitu kalau kita tuh bisa sebenarnya kerja dari manapun dan kapanpun. Nggak harus dari kantor, nggak harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Semuanya fleksibel. Sekarang kita udah sadar akan hal itu gitu ya. Iya. Dengan adanya pandemi ini gitu. Plus minus sebenarnya Iya. pandemi ini gitu ya. Udah gitu kalau ngelihat karakteristik generasi sekarang milenial tuh mereka tuh sukanya terus berkreasi gitu. Iya. Sedangkan kalau kita ngelihat generasi atasnya itu lebih banyak tuntutan gitu. Kalau kita compare ya, generasi atas tuh sering memberikan tuntutan, tapi generasi milenial tuh maunya berkreasi terus, berinovasi, kreatif dan lain segalanya gitu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang penting gitu untuk dinotis, apalagi dengan akses yang mudah ke berbagai hal gitu, jadi kadang-kadang kita lupa sama batasan-batasan yang ada tuh gimana gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita mau bilang soal workaholic, berarti kan itu udah berlebihan ya. Kita harus notice dulu nih, sebenarnya kita perlu ingat batasan yang sehat tuh yang mana sih, yang kayak gimana. Kita perlu ingat juga bahwa kita tuh butuh work-life balance gitu loh. Di sini saya nggak bilang ya kalau work-life balance itu artinya 8 jam kerja dan 8 jam hidup di kehidupan lainnya gitu. Nggak seperti itu gitu. Tapi yang pasti kalau udah disebut workaholic, berarti itu berlebihan gitu, udah nggak balance gitu. Betul. Intinya. Berarti ya lebih banyak kerjanya daripada life-nya gitu kan. Betul, betul. Sama juga kayak tadi, kita perlu aware gitu sama diri kita sendiri. Ketika kita bilang work-life balance, nggak semua orang tuh sama gitu. Kita harus sadar di kita sanggupnya dan bisanya tuh kerja seberapa lama sih, atau seberapa berat sih. Nah nanti dengan beban kerja yang segitu, itu kan tiap orang beda-beda ya. Kita butuh kehidupan, kita butuh life-nya tuh segimana untuk bisa membuat si work life ini menjadi balance gitu loh. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya work life balance yang berbeda-beda gitu. Bisa jadi work life balance-nya saya itu kerja 8 jam dan juga kehidupan lainnya, kehidupan sosial gitu, umpamanya 8 jam juga gitu. Tapi orang lain, umpamanya Vinka gitu ya, bisa jadi work life balance-nya adalah 10 jamnya kerja, 6 jam kehidupan lainnya gitu. Karena kita kalau umpamanya kasar-kasar hitungan 7-8 jam lainnya untuk tidur gitu ya, untuk atau istirahat gitu ya. Betul, betul. Oke. Tapi bisa jadi orang lain lagi gitu ya, work life balance-nya itu 4 jam kerja, tapi 12 jam di kehidupan lainnya gitu. Jadi nggak bisa disamain antara satu orang dengan orang lainnya, harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Tapi dengan saya bilang seperti ini gitu ya, bukan berarti nanti juga ada jadi pandangan gitu. Oh, kata Kak Irish, nggak harus 8 jam kerja, 8 jam kehidupan lainnya gitu. Aku kan maunya 4 jam aja kerjanya, jadi sisanya suka-suka aku dong gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Kita juga harus lihat tanggung jawab kita tuh dibutuhkan sampai level mana sih, sejauh mana kita dibutuhkan tanggung jawab kita gitu ya. Kita harus sadar juga akan realitanya gitu loh. Tapi kita juga harus sadar sama kemampuan diri kita sendiri, kita harus punya tolak ukurnya gitu ya. Karena gini, apapun yang kita dapatkan nantinya, umpamanya kalau tolak ukurnya gaji gitu ya, kalau di kantor gitu ya, pasti juga akan sesuai dengan apa yang kita harus kerjakan gitu. Mereka atasan pasti nggak mau lah ngegaji kita kalau kita leyeh-leyeh gitu kan. Iya, tentu dong. Jadi bukan berarti kita bisa semena-mena gitu, jangan sampai disalahartikan juga work-life balance itu gitu. Tapi kalau memang udah berlebihan dari kantor gitu ya, tuntutannya lebih dari itu ya, itu berarti nanti balik lagi ke yang memberikan tuntutan siapa, kita harus lihat apakah itu nanti mempengaruhi diri kita, apakah itu sampai nantinya bisa membuat menjadi toxic gitu. Itu kita harus bisa memilah gitu, melihat gitu, menganalisis gitu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Gitu, Vinka. Nah, tapi kan ya Kak, kalau yang ngomongin tadi soal Kakak juga sempat ngomong di mana di selama pandemi ini kita jadi malah realize nih atau sadar kalau akses informasi atau untuk belajar untuk mendapatkan skill itu bisa benar-benar didapatkan dari mana aja, kapan aja dan sedang ngapain aja gitu.
Nah, tapi mungkin karena si sifat milenial yang kreatif ini gitu, tapi juga di sisi lain mereka punya sifat FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi kalau ngelihat itu dia, kalau ngelihat temannya apa produktif, tapi padahal produktifnya nggak sehat gitu, tetap ikut-ikutan pengen, ih kayaknya dia keren deh, gue mau juga kayak gitu. Tapi dia lagi-lagi nggak aware sama dirinya sendiri, dia dia nggak aware sama dirinya sendiri kalau dirinya tuh bisa sanggup apa sih gitu. Dirinya itu perlunya produktivitas itu yang biar bisa efektif ke dirinya sendiri itu yang bagaimana sih gitu. Karena aku pun juga kalau mau ikutan cerita nih, pernah juga sebenarnya ngalamin. Kayak menganggap ketika orang-orang di produktif gitu ya, terus merasa diriku tuh nggak berguna karena nggak ngapa-ngapain. Di masa pandemi, apalagi terutama mungkin ini terjadi pas setengah tahun setelah dikabarkan Indonesia kena COVID dan lockdown gitu. Jadi kayak kan TikTok itu sangat merajalela ya Kak. Dan di situ tuh banyak banget konten-konten soal produktivitas yang dimana ada salah satu konten yang paling memorable di aku itu ada salah satu creator yang dia ini sebenarnya masih kuliah, tapi dia juga magang. Tapi nggak cukup sampai situ, dia tetap ikutan anggota kepanitiaan baik internal dan eksternal. Dan juga dia ikutan kelas untuk menambah skillnya gitu. Dan padahal di situ dia juga mengatakan bahwa dia itu tidurnya itu di atas jam 2 pagi dan harus dipaksa bangun jam 6 pagi. Tapi ya lagi-lagi karena ada faktor si FOMO itu mungkin ya yang menjadi si pendukung dan juga milenial ini yang belum sadar terhadap kebutuhannya diri sendiri gitu dan apakah si kultur toksik atau enggak. Jadi tuh komentarnya juga pada ikutan, ih keren banget, aku mau deh kayak kamu Kak gitu, boleh dong tips bagi-bagi waktunya dan lain-lainnya gitu. Padahal ya lagi-lagi si kreator ini ngomong loh di awal gitu, dia tidurnya jam segini tapi tetap aja diikutin gitu dan sangat disayangkan kasus ini aku lihat-lihat dinormalisasi gitu. Nah, kalau menurut pendapat Kakak sendiri terkait fenomena ini bagaimana, Kak? Nah, ini kan balik lagi ya, mereka belum sadar gitu, apa yang terjadi di orang itu. Ngelihatnya keren banget gitu kan, dengan melihat pencapaiannya, dia ngelihat hasilnya, tapi dia nggak tahu prosesnya kayak gimana. Meskipun udah dikasih tahu nih sama si creator itu, ya tidurnya jam 2 pagi, dia harus A, I, U, E, O gitu ya, harus ini itu, tapi mereka belum sadar itu karena mereka ngelihatnya masih hasilnya gitu. Mereka bikin goal setting-nya adalah berdasarkan hasil. Mereka nggak realistis dalam melihat perjalanannya gitu loh. Karena mungkin ya tadi mereka ngelihatnya hasilnya doang, jadi mereka nggak bisa sadar bahwa perjalanan yang dilalui oleh creator itu sebenarnya kalau dia juga yang ngelaluin hal itu bakal capek banget gitu loh, bakal menguras banget gitu. Nah ini penting banget gitu untuk disadari dan untuk kita juga bisa membuat goal setting yang realistis gitu loh. Bukan berarti kita nggak boleh ya punya mimpi yang tinggi yang besar tuh, bukan berarti nggak boleh gitu loh. Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus sadar sama kapasitas kemampuan kita sendiri sampai mana sih gitu. Oke, mungkin si creator itu bisa nih untuk tidur jam 2 pagi. Tapi bukan berarti kita juga harus bisa dan harus mau tidur jam 2 pagi gitu loh. Belum tentu. Aku sendiri pun, aku dulu adalah tipe yang kalau pas lagi dulu ya toxic productivity itu, aku dulu S1 tuh kayaknya toxic productivity banget gitu. Itu aku bisa tidur mungkin jam 4. Wah, 4 pagi karena aku abis kuliah itu organisasi lagi, kepanitiaan lagi. Terus jadi kalau umpamanya tugasnya pasti tengah malam sampai pagi gitu loh. Jadi pembagian waktuku kayak gitu, tapi itu kan nggak realistis, jatuhnya toksik. Aku jatuhnya nggak aku mengabaikan diriku sendiri, kesehatanku sendiri, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu. Meskipun kayaknya aku ngerasa oke, wah, achievement nih. Aku bisa ngelakuin banyak hal, aku bisa ikut kepanitiaan, sertifikatku banyak, aku bisa menang lomba ini, itu, apa segala macam. Tapi jangka panjangnya ngerusak diri sendiri, self-destructive juga gitu loh. Nah, nggak realistis jatuhnya kan. Nah, kita harus sadar akan hal itu gitu loh. Harus realistis juga gitu. Dan setelah dipelajari, setelah mencoba gitu ya, akhirnya kalau bisa aku cerita soal diriku dulu, akhirnya jadinya insom gitu. Bahkan
kadang-kadang suka bisa 3-4 hari nggak tidur gitu loh, karena ya udah terbiasa dengan harus produktif, aku ngerasa bersalah kalau aku tidur gitu. Sampai segitunya, jadinya insomnia gitu, nggak bisa tidur. Akhirnya berdampak sampai aku sempet juga konseling gitu loh. Jadi bisa separah itu gitu kita tuh dampaknya gitu. Kadang kita nggak sadar akan hal itu. Dan setelah aku coba-coba cara lain gitu, setelah aku sadar, wah ini nggak benar gitu ya, aku nggak bakal kemana-mana dengan hal ini, mungkin prestasiku semakin baik, tapi diriku sendiri jadinya tidak sehat, bahkan mungkin aku ngerjain sesuatu jadinya nggak oke juga, performanceku nggak oke gitu ya. Aku nyoba, oke, kira-kira aku harus tidur berapa lama sih? Tidurku paling cocok tuh aku tidur jam berapa sih? Gitu. Aku kerja tuh jam kerja aku harusnya jam berapa sih? Nah, itu kita harus cari tahu itu di situ gitu. Akhirnya aku punya jam kerja sendiri, jam tidur sendiri gitu ya. Gimana cara untuk nyari tahu itu ya kita harus nyoba-nyoba sih memang sebenarnya, karena nggak semua orang sama gitu loh. Mungkin aku jam tidurku biasanya adalah maksimal jam 11, bangun maksimal banget jam 6 gitu. Umpamanya ya, belum tentu orang lain juga sama gitu. Tapi perlu diingat, rest is not for the weak gitu. Istirahat itu penting gitu. Istirahat itu bukan buat orang lemah doang gitu. Orang kuat juga tetap butuh istirahat gitu. Kalau nggak istirahat ya nggak bisa. Kita baterai aja butuh dicas lagi gitu kan, HP butuh dicas lagi, sama gitu loh. Meskipun kita, kalau umpamanya ngomongin organik dan mekanik, baterai itu adalah mekanik, kita manusia organik, tetap kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh diem dulu. Kita mau kalau orang bilang ekstrovert itu pasti rame banget, pasti maunya ketemu orang terus, nggak selamanya gitu. Itu sebuah kontinum, bukan sesuatu yang pasti akan itu terjadi terus gitu loh. Kita butuh gitu, tetap untuk diri kita sendiri gitu. Setuju banget Kak. Benar-benar benar sih yang Kakak point out. Harus sadar kita tuh istirahatnya jam berapa sih? Bisa kerja itu untuk dikatakan sampai titik produktif itu sampai jam berapa sih? Dan lagi-lagi kita sendiri yang mengatur, dan kita harus menguji coba sendiri juga gitu untuk tahu yang jam idealnya kita tuh jam berapa, durasinya berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal workaholic hustle culture dan juga toxic productivity ini, kok kenapa ya Kak bisa terbentuk? Mungkin selain dari alasan kemampuan kemudahan akses informasi itu tadi yang sempat Kakak sebutkan. Oke. Nah, ini tadi ya, ada dari diri sendiri dan juga ada dari lingkungan gitu. Satu, dari diri sendiri. Kita pengen, mungkin kita lihat orang lain tadi ya, kita pengen dapetin apa yang kita nggak milikin saat ini gitu. Kita nggak punya itu saat ini, kita ngelihat kayaknya orang lain, wah keren banget, jadi kita pengen. Gitu. Akhirnya kita nggak puas sama diri kita sendiri, kita pengen dorong diri kita terus untuk produktif, untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga belum kenal diri kita siapa, prioritas kita apa. Jadi kita nggak bisa nih ngatur, nggak bisa manage diri kita sendiri, kita mesti apa. Kita hanya lihat dari kita maunya apa, bukan berdasarkan dari kita itu siapa. Kadang kita lupa itu gitu loh. Oke, kita boleh mempunyai mimpi, kita boleh mempunyai angan, kita boleh melihat orang lain sebagai panutan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan diri kita sendiri gitu. Kita juga harus tahu diri kita tuh siapa gitu. Tadi sama, kita bukanlah orang lain, kita ya diri kita sendiri gitu. Meskipun mungkin kita punya mimpi yang sama dengan orang lain, caranya mungkin beda. Pasti hasilnya juga beda gitu. Cara menuju hasilnya juga beda gitu. Nggak bakal sama plek-plek persis 100% sama, itu nggak mungkin. Gitu ya. Kalau umpamanya kita
masih punya pola pikir kayak gitu, kita nggak akan pernah puas sama diri kita sendiri. Kita akan terus melihat diri kita kurang, kita akan terus melihat diri kita cacat, gitu ya. Kita akan terus melihat diri kita dengan pandangan yang tidak baik, gitu. Bakal terus kritik diri kita sendiri. Nantinya mungkin bisa jadi kita iri dengan orang lain, gitu ya. Karena tadi kita udah ngelihat diri kita cacat, sekarang kita jadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Padahal sebenarnya kalau udah dapet juga nggak bahagia-bahagia juga, nggak bahagia amat gitu. Tetap pasti ada yang kurang lagi gitu kan. Iya, Balik betul. lagi kurang, tetap kurang gitu. Nggak bahagia juga gitu. Karena ya itu belum kenal dengan diri kita sendiri. Kita taunya adalah kita selalu pengen untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain gitu. Kalau belum dapat, belum berhenti. Padahal kalau udah dapat ya tadi juga nggak berhenti juga gitu loh. Kan manusia pada dasarnya katanya nggak pernah puas gitu ya. Betul. Nah nanti kalau seumpamanya nggak dapet, jadinya bisa jadi dengki gitu. Dengki, marah gitu. Jadi marah, kadang kita tuh nggak sadar, kita marah, kita tuh benci sama diri kita sendiri karena kita nggak bisa jadi seperti itu. Tapi manifestasinya, apa yang kita tunjukkan adalah kita benci, kita marah sama orang lain gitu. Karena orang lain bisa dapetin apa yang kita nggak bisa dapetin gitu. Padahal kita sebenarnya marah sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak suka gitu ngeliat orang lain seneng gitu. Kita nggak suka ngeliat orang lain bahagia. Kita nggak suka melihat orang lain tuh menggapai mimpi-mimpi mereka gitu. Ini nih yang biasanya kita tahu mulut netizen sangat pedas gitu ya. Itu karena itu tadi gitu, ada iri, ada dengki, kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau gitu. Kita setting goals-nya nggak realistik, kita nggak memandang diri kita sendiri. Jadinya kita iri sama orang lain, kita dengki sama orang lain, jadinya malah menghujat orang lain gitu loh. Kita denial kalau kita butuh sadar akan diri kita sendiri. Jadinya nanti kita nggak autentik juga. Kita nggak aware sama diri sendiri, kita nggak tahu kita siapa, maunya apa, butuhnya apa. Akhirnya kita nggak bisa ngeliat, gitu, nggak bisa jujur sama diri kita sendiri, diri kita tuh siapa. Identitas kita siapa, kita nggak punya identitas karena kita maunya jadiin orang lain sebagai identitas diri kita. Kita nggak tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, gimana caranya untuk meningkatkan hal tersebut. Padahal, dengan mengenal diri kita sendiri itu, kita akan membantu diri kita sendiri untuk lebih mudah menggapai mimpi-mimpi kita gitu. Tapi karena nggak kenal ya jadinya susah gitu. Makanya iri dan dengki jadinya. Nanti ujung-ujungnya nggak sehat mental. Bisa jadi depresi karena nggak dapet gitu. Bisa jadi anxiety, kecemasan gitu, muncul kecemasan karena ngerasa insecure, ngerasa kurang terus gitu. Bisa jadi nanti yang lain lagi gitu. Nah ini nanti kalau udah sampai nggak sehat mental gini, urusannya bakal lebih panjang lagi gitu. Betul. Nah itu tadi kalau berdasarkan diri sendiri. Kalau berdasarkan lingkungan gitu. Tadi kata Vinka, dari orang tua bisa jadi, atau dari orang lain, dari teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, dari guru, dari siapapun. Entah dari tuntutan pekerjaan gitu ya. Nah kadang kita juga ada nih manusia gitu ya, apalagi dengan ajaran di budaya Asia gitu. Kita nggak boleh bilang enggak gitu. Kita harus ikut aja apa yang dibilang sama atasan kita atau orang yang lebih tua daripada kita gitu. Betul, setuju itu. Kita nggak boleh nolak gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya dengan kita nolak bukan berarti kita tuh jadi rebel atau jadi memberontak, enggak gitu loh. Bukan berarti seperti itu, tapi ya kita juga harus asertif gitu loh. Kita mampu nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Kira-kira apa yang diminta tuntutannya tuh realistis nggak sih? Kita diminta nilai kita 100 terus. Emang nggak capek belajar terus gitu kan? Meskipun memang itu tanggung jawab kita ya. Iya, betul. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, ya belajar gitu loh. Tapi ingat lagi, kapasitas orang-orang kan berbeda-beda ya.
ada orang yang belajar udah mati-matian dari pagi ke pagi, ya nilainya nggak 100 gitu. Tapi ada juga orang yang SKS yang baru malamnya belajar atau paginya baru belajar atau cuma dengerin orang ngomong, ya udah nyantol di otak gitu. Iya. Beda-beda. Nah itu kadang-kadang tuntutan-tuntutan yang kayak gitu yang kita nggak bisa sadari dan nggak bisa kita tolak, kita maunya pleasing everyone, kita jadi people pleaser gitu ya, itu yang kadang-kadang juga membuat kita menjadi memiliki nilai toxic productivity itu gitu. Jadi semuanya sebenarnya nggak hanya dari diri kita sendiri, kadang dari lingkungan juga. Tapi bukan berarti kita jadi menyalahkan lingkungan ya, karena balik lagi kita harus bisa memilah, tadi harus bisa asertif juga, harus sadar dulu gitu, harus paham gitu. Gitu. Nah, jadi kakak sebenarnya juga sempat mention yang terkait kita harus bisa sadar nih terhadap diri kita sendiri tentang kelebihan dan kekurangan supaya juga bisa membentuk identitas diri gitu. Lagi-lagi supaya yang nggak ada rasa dengki, iri dan juga nggak puas sih sama diri sendiri. Tapi ya kak, kan untuk membentuk untuk tahu kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya juga agak sulit kan kak. Nah, boleh nih kak kasih tips-tips terlebih dahulu untuk gimana sih biar bisa tahu atau aware dulu nih terhadap kelebihan dan kekurangan diri sendiri supaya nggak apa-apa pun tolak ukurnya tuh orang lain terus. Nah, kita harus paham dulu. Pertama ya, kita harus paham dulu kalau yang namanya manusia atau nggak harus manusia deh, apapun yang ada di dunia ini, nggak ada yang sempurna gitu. Bahkan kadang Tuhan aja kita cacat-cacatin gitu kan. Iya Padahal sih. yang mana kalau ajaran agama bilang ya Tuhan itu yang paling sempurna gitu. Tapi masih aja dicacat-cacatin sama manusia gitu kan, apalagi manusianya sendiri gitu yang diciptakan sama Tuhan gitu kan. Jadi kita harus paham gitu kalau nggak selamanya kita tuh bagus-bagus aja, nggak selamanya orang lain yang kita lihat bagus juga itu ya bagus-bagus doang gitu loh. Kita tuh kombinasi dari baik dan buruk gitu. Nggak selamanya kita baik dan nggak selamanya kita buruk. Dan pandangan baik buruk juga itu sangat subjektif gitu loh. Tergantung siapa yang lihat, tergantung kita di situasi apa. Bisa jadi di satu situasi kita dipandang baik dengan perilaku A, tapi di situasi lain perilaku A dipandang buruk gitu loh. Kita harus paham dulu itu bahwa semuanya tuh relatif dan semuanya itu subjektif dan semuanya itu nggak bisa hanya dilihat oke ini hitam dan putih, baik dan buruk doang. Nggak bisa kayak gitu. Terus kita juga harus kenalin diri kita siapa. Maka kita bisa kenal kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Gitu. Kalau kita udah tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang mungkin bisa ditingkatkan dari diri kita. Dan tadi kalau kita udah tahu kelebihan kita apa, itu nanti kita juga bisa menjadi sumber yang membantu kita untuk membantu kita meningkatkan diri kita yang masih kurang. Yang menurut kita masih kurangnya itu di mana, kita bantu dengan hal-hal positif yang udah ada di dalam diri kita gitu loh. Nah, juga kita jangan sampai ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kita harus sadar bahwa diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Nggak selamanya kita bisa mendapatkan apa yang orang lain bisa dapatkan dan nggak selamanya juga orang lain bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau kita udah kenal sama diri kita juga akan tahu gitu mana yang baik buat diri kita, yang tepat untuk diri kita, mana yang nggak sesuai dengan diri kita gitu loh. Sama deh kalau umpamanya mau kepengen sesuatu, pengen HP, pengen beli HP deh gampangnya. Pengen beli HP kita pasti lihat dulu dong speknya apa, bagus buruknya apa, kita butuhnya yang mana. Kira-kira kalau umpamanya ngebandingin merek A sama merek B gitu ya. Oke, kita pengen banget nih merek A karena bagus-bagus banget. Tapi kita butuh nggak sih? Kita butuh sampai segitunya nggak sih?
Atau kita sebenarnya cukup dengan B aja? Kenapa kita sampai butuh A? Apa karena tuntutan dari lingkungan? Atau karena ada kepuasan pribadi, pemenuhan pribadi, atau apa? Tapi mampu nggak nih kita untuk beli yang A? Gitu kan? Kalau mampu dan emang ya mau butuh ya, dan oke, go for it. Tapi kalau memang kita udah tahu deh, oh B aja cukup sih sebenarnya. Aku bisa menggunakan sumber dayaku sisanya untuk hal lain. Itu kan lebih jatuhnya lebih efektif gitu kan. Jadi kenal dulu gitu sama diri kita sendiri gitu. Butuhnya apa, maunya apa, siapa sih diri kita. Harus nggak sih identitas kita dicap dengan kita punya brand A loh gitu. Karena ya lagi-lagi orang harus beda ya Kak daripada orang lain, dan ya itu lagi cobalah untuk membentuk identitas diri dengan ya membuat tolak ukur juga sendiri gitu. Jangan apa-apa ngikutin orang, apa-apa lihat yang oh ini kayak bagus deh, langsung aja dicontoh gitu kan, tanpa sadarin diri sendiri tuh perlu dan butuhnya apa, kayak yang tadi Kak bilang. Nah, terkait tadi Kakak juga udah ngomong soal kenal diri kita, tahu kelebihan dan kekurangan. Tapi ya, di sisi lain nih, misal ada orang yang sangat disayangkan menerapkan si prinsip self achievement dulu nih untuk menerima diri sendiri. Jadi kan dia jadinya sulit nih untuk menerima si kekurangan itu, padahal penting nih untuk tahu kekurangan dan menerima kekurangan itu dalam proses self acceptance. Misalnya aja si orang ini tuh sulit menerima kekurangan dikarenakan misalnya banyak nih orang-orang yang mencibir atau ngejulitin dia karena kekurangan yang dia miliki gitu. Jadinya dia pun juga merasa rendah diri ataupun insecure dengan kekurangan yang ada, dan juga lagi-lagi dia tuh nggak mau nerima gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak caranya untuk menerima si kekurangan diri ini sendiri sebagai tahap utama atau ya sebagai salah satu tahap untuk bisa self acceptance ini dia? Nah, balik lagi ya, per kasus, per individu itu kan beda-beda ya. Kita nggak bisa sama ratain semua. Bisa jadi orang yang dapat cibiran sekali, itu langsung punya trauma. Tapi bisa jadi juga mau dicibir beribu-ribu kali, bodoh amat gitu ya. Iya, malah mungkin bisa aja sih ada yang semangat. Iya, malah bisa jadi ada yang justru karena dicibir, wah semangat gitu. Tapi balik lagi, semangatnya apa? Semangatnya untuk pembuktian doang, atau semangatnya karena enggak kok gue kenal sama diri gue sendiri gitu loh. Ya gue nggak kayak gitu. Karena gue kenal ya gue lakuin sesuai dengan gue ini siapa gitu. Beda-beda gitu kan. Tapi yang pasti sih ya, kalau untuk soal cibiran itu ya, kalau dariku sendiri, lebih baik kalau nggak bisa ngucap sesuatu yang baik ke orang lain, ya lebih baik nahan diri aja gitu loh, daripada mempengaruhi orang lain sebegitu besarnya gitu. Kan ada peribahasa ya, mulutmu harimaumu gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya itu lebih ke kita harus baik sama orang lain, dan kita juga harus baik sama diri kita sendiri. Kita memang kadang sulit untuk menerima kekurangan sendiri. Tapi biasanya ketika kita sulit menerima kekurangan diri sendiri, atau bahkan kita kadang ada juga bahkan yang sulit menerima kelebihan diri sendiri. Itu biasanya ada sesuatu yang belum selesai gitu ya, sesuatu yang mempengaruhi dirinya yang mungkin entah dia sadar ataupun belum sadar, itu belum diselesaikan sama dia gitu. Jadi harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi dia, kenapa hal tersebut mempengaruhi dia, makanya nanti dia bisa ngatasin hal tersebut gitu loh. Nah, yang pasti kita harus bersyukur sama apa yang kita punya. Oke, mungkin kita ngelihat orang lain kayaknya, wah banget nih apa yang dimiliki orang lain. Tapi jangan sampai kita lupa nih untuk bersyukur bahwa kita udah punya apa yang kita punya saat ini, gitu loh. Meskipun kita nggak punya apa yang orang lain punya.
ngobrol sama diri kita sendiri. Ngobrol kira-kira butuh nggak sih untuk menggapai hal tersebut? Kira-kira achievement seperti apa sih yang aku pengenin? Kenapa hal itu penting? Bukan ngobrolnya lebih ke bertanya dengan diri sendiri, lebih ke diskusi gitu. Bukan yang ngobrol yang, ih gimana sih lo gitu aja nggak bisa gitu. Ih gimana sih dia aja bisa, masa kamu nggak bisa? Jangan bandingin diri sendiri Iya, sama orang lain. bukan malah self Kalau blaming ya. yes, betul. Jangan self blaming, jangan self kritik gitu. Hindarin itu. Self compassion. Kita dengar sekarang banyak dengar ya self love, self compassion gitu. Kita harus baik sama diri kita sendiri, kita harus bisa melihat kekurangan kita, kita harus bisa memaafkan ketika diri kita tidak dapat mencapai suatu hal yang kita inginkan saat itu. Tapi tetap hargain diri kita sendiri, apresiasi diri kita sendiri bahwa kita udah mengupayakan hal itu gitu. Jadi nanti jatuhnya nggak toxic, jatuhnya nggak berlebihan, workaholic-nya jatuhnya nggak berlebihan keinginan akan self-achievement-nya gitu loh. Karena kita juga every milestone, setiap tangga kehidupan, kita terus bersyukur, terus mengapresiasi diri kita gitu loh. Tangganya satu orang sama orang lainnya tuh beda. Ada yang tangganya tingginya 50 cm, ada yang tangganya tingginya 30 cm, ada juga yang anak tangganya banyak atau anak tangganya dikit gitu. Beda-beda. Dan nggak semuanya anak tangganya dimulai dari level 0. Yeah. Itu kita nggak bisa juga mengabaikan bahwa emang ada beberapa orang yang lebih beruntung gitu. Dimulai dari awalnya seperti apa gitu. Mungkin mereka punya support system. Carilah support system itu. Lingkungan seperti apa yang mau menerima dan membantu kita untuk berkembang. Dan kita juga mau menerima orang lain dan membantu mereka untuk berkembang. Jadi tadi timbal balik lagi gitu loh, nggak hanya dari satu sisi aja gitu. Itu penting banget sih. Jadi bersyukur, ngobrol sama diri sendiri, jangan bandingin diri sendiri dengan orang lain, self-compassion, dan juga support system. Betul. Nah, tadi waktu Kakak ngomongin anak tangga, aku jadi ingat, kebetulan aku abis nonton drakor 21 gitu ya, terkait anak tangga. Di mana si karakter Nahido ini ngasih tahu, kalau anak tangga itu mungkin kalau orang lihatnya selalu naik ya, gitu. Padahal tuh sebenarnya anak tangga itu kan ada sisi datar, terus dia bernaik. Nah, ketika dia datar dan mentok ketemu naik, inilah itulah merupakan proses seseorang diuji untuk supaya dia bisa naik ke level selanjutnya gitu. Nah, mungkin ya di tengah proses pengujian itu dia akan menemukan beragam kelemahan yang ada dalam dirinya. Nah, disitulah dia harus bisa bangkit dari kelemahan itu sendiri dengan tips-tips yang kakak kasih tahu tadi. Cobalah untuk ngobrol dengan diri sendiri. Cobalah cari lingkungan yang mampu untuk nge-support diri kita supaya bisa tetap semangat dan juga bangkit lagi ini dia gitu. Supaya ya lagi-lagi bisa menerima diri sendiri apa adanya. Nah, tapi kan Kak, kalau orang kan tipenya macam-macam ya. Kalau tadi kan ada juga, kalau tadi kan kita ngomongin soal tipe yang sulit untuk menerima kekurangannya. Tapi ada juga nih yang sulit untuk menerima atau mengakui kelebihannya sendiri gitu. Mungkin karena ya lagi-lagi omongan orang gitu kan, lingkungan sekitar yang mempengaruhi dirinya sehingga dia tuh bersikap seperti itu. Misalnya aja kayak karena aku masih di selama proses kuliah seperti ini nih Kak, yang aku alami sendiri gitu. Ketika ada orang yang menjawab pertanyaan dosen gitu ya, mungkin ya memang dia sebenarnya memang yang paling tahu dibanding yang lain gitu. Dan karena kebetulan yang lain nggak tahu, dia melihat itu daripada dosen yang merasa dicuekin ya jadi dia menjawab pertanyaannya terus kan. Tapi ya ada aja pihak-pihak yang nggak suka terus ngomong, lihat deh, tuh orang ambis banget gak sih gitu kan. Ada aja nada-nada julid dan gosipnya gitu kan. Terus secara nggak sengaja si orang ini dengar dan akhirnya di kesempatan lain ketika dosen bertanya dia jadi malu untuk menjawab karena dia nggak mau dibilang sombong itu dia.
dia karena terus justru dan juga dia malah malu untuk mengakui kelebihannya, dan bahkan bisa sampai di titik di mana dia nggak nunjukin lagi kelebihannya sama sekali. Mhm. Nah, bagaimana nih Kak, cara untuk mengatasi si orang-orang yang sedang ada dalam fase ini, fase-fase di mana dia malah malu nih untuk nunjukin kelebihannya, atau menerima dan mengakui kelebihannya, Kak? Nah, balik lagi, berarti kan tadi kan ada orang yang iri dan dengki gitu ya. Iya. Ada aja orang yang nggak suka sama pencapaian orang lain, ada aja orang yang nggak suka sama diri mereka sendiri, tapi ditunjukkannya malah ke orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita udah tahu nih, kita punya kelebihan kita di mana, go for it. Jangan ditahan-tahan. Oke, kita mungkin harus berempati sama orang lain ya. Kita harus juga melihat gitu bahwa orang lain tuh kita butuh bantu gitu. Kadang tuh orang lain yang mencibir gitu ya, bilang kayak, ih ambis banget sih lo apa segala macam, itu kan karena tadi dia mungkin nggak mampu untuk melakukan hal itu. Dia juga nggak mampu untuk menjawab gitu loh. Jadi orang lain yang menjawab dibilangnya ambis gitu. Padahal sebenarnya niatnya mungkin baik gitu. Niatnya mungkin biar dosennya nih nggak marah loh Ya. sama kalian semua. Dosennya nih nggak marah loh sama kita gitu. Ya mungkin bisa jadi orang-orang itu nggak punya support gitu. Belum punya support. Ya bisa jadi kita bantu mereka gitu. Kita sebagai orang-orang yang tadi dibilang ambis, kita sadar hal itu, kita bantu mereka. Gitu. Itu satu cara untuk melihatnya. Cara lain, kalau akhirnya kita menjadi ikutan minder, balik lagi sih, percaya dengan diri sendiri. Emang kalau seumpamanya kamu udah berupaya nih, udah mengusahakan dirimu ada di atas, terus ketika ada orang lain yang nggak suka, mereka nggak suka melihat kamu di atas, terus narik kamu dari bawah, kamu akan ikut terjun gitu. Kamu mau ikut terjun? Kan enggak gitu kan. Jadi Betul. percaya dengan kemampuan diri sendiri gitu. Percaya diri. Self esteem. Ketika kita udah tahu siapa diri kita udah tahu kelebihan kita apa, kita yakin dan percaya dengan diri kita sendiri, kita mampu. Dan juga jangan lupakan empati tadi. Ya, harapannya kita menjadi lebih bisa untuk berekspresi, kita lebih bisa untuk tetap menjadi diri kita sendiri yang mungkin kata orang ambi, tapi sebenarnya ya kita juga berusaha gitu, bisa sampai di titik situ kita tuh nggak leha-leha doang, kita nggak leha-leha doang gitu, kita berusaha gitu, karena itu memang goals kita untuk memahami sesuatu gitu. Jadi ya kita harus balik lagi memilah-milah sebenarnya omongan orang tuh bener nggak sih soal kita gitu. Kalau kita udah tahu siapa kita udah kenal, kita yang jadi tahu gitu loh. Orang lain tuh ngomong tuh bener nggak sih soal kita. Ya kalau nggak bener ya udah biarin aja gitu loh. Meskipun kadang-kadang pasti ada kayak, kenapa sih ada orang yang bilang kayak gitu soal gue gitu. Pasti akan ada aja, iya pasti akan ada aja yang momen-momen kayak gitu. Tapi kalau umpamanya udah kenal sama diri sendiri, udah paham dan kita juga yakin sama diri kita, ya kita pasti akan bisa melewati hal tersebut gitu loh. Pasti bakal bisa bangkit lagi gitu. Ya mungkin sesekali kita akan butuh support system itu tadi. Kita nggak muna juga bahwa ketika kita memberikan support kepada orang lain, kita juga tetap butuh support dari orang lain. Tapi ya, saya yakin bahwa pasti kita semua akan bisa melewatinya gitu. Tetap sih, berarti tadi aku setuju sama kata-kata Kakak, ya go for it aja gitu. Karena ya untuk mendapatkan suatu kelebihan kan seseorang pasti melalui beragam usaha ya, dan juga pasti adalah rintangannya yang ditemuin gitu. Bahkan untuk berjuang dan melawan diri sendiri kan itu juga merupakan proses yang sulit ya.
Dan jangan sampai cuman karena omongan orang tuh kita jadi terpengaruh dan malah merusak si progres itu sendiri gitu. Dan ya tentu saja malah bikin diri kita juga pasti value-nya malah menurun dibandingkan meningkat karena kebanyakan dengar orang. Lagi-lagi kita bisa dengan percaya diri aja nunjukin kelebihan kita sambil tetap berempati nih terhadap orang lain terkait kelebihan yang kita miliki. Nah, udah sampai sini aja, Kak. Seru banget akhir topik kita hari ini tentang si self achievement si self acceptance versus si self achievement ini. Mungkin kalau aku rangkum ya dari yang tadi kita udah omongin gitu. Intinya adalah dalam si self acceptance ini kita tuh harus aware dulu sama diri kita. Diri kita itu butuhnya apa, maunya apa. Terus juga kita tuh punya goals yang seperti apa sih untuk bisa mencapai hal-hal tersebut dan juga yang akan kita ukur lagi nih diri kita tuh bisa semampu apa sih, misalnya dari segi produktivitas, kita durasi jamnya bisanya berapa lama. Jangan sampai kita malah ngikutin orang lain dan membuat goals itu yang unrealistic karena lagi-lagi ngeliatin orang gitu kan. Dia keren banget, gue pengen jadi dia gitu. Terus lagi-lagi malah nyiksa diri sendiri. Terus begitu dia merasa dia nggak bisa ngikutin si orang itu, dia malah merasa kok diri ini tidak berguna ya gitu. Padahal dari awal dia sendiri yang kayak ya lu bikin goals ya yang realistis lah, yang bisa dirinya sendiri itu mampu untuk capai, mampu untuk melalui prosesnya. Nah, lagi-lagi mungkin di sini kita agak ngebahas sedikit soal self awareness itu tadi ya, Kak. Nah, sekian aja Kak podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Irish yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan nih menjadi narasumber kita di podcast si Self Acceptance versus Self Achievement ini. Nah, kepada para audiens ataupun para pendengar podcast Alliance yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk follow akun dari loveyourself_Indonesia dan juga untuk follow akun dari @improveofficial, yang mana tentunya dari kedua akun tersebut akan berisi beragam banyak info tentang kesehatan mental yang akan tentunya mampu membuat kalian lebih meningkat nih rasa kepercayaan diri dan juga bagaimana sih untuk mencintai diri sendiri. Nah, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa.